Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam sehat, salam semangat, dan salam bersuka cita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang baru, buat penyertaan Tuhan selama kami istirahat semalam. Kau Allah yang luar biasa memberkati kami, memberikan kesempatan kami pagi hari ini menikmati udara segar. Sebelum kami mendengar suaramu, urapi kami, beri hikmat. Setiap perkataan apa yang kau sampaikan pada pagi hari ini akan membangun hidup kami. Tuhan, kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah saling mengampuni. Diambil dari Efesus 4 ayat 25-32. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni hal yang sangat sulit saya pikir. Tetapi sadar nggak, kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak akan berhak menerima pengampunan itu. Dengan kata lain, syarat untuk diampuni dosa kita jika kita mau mengampuni dosa orang lain terhadap kita. Memang berat sih rasanya, melawan kedagingan itu cukup sulit. Mintalah Roh Kudus untuk mendampingi kita terus-menerus. Memang mau ikut Yesus itu perlu perjuangan. Bukan sekedar menyanyi atau pujian saja sudah selesai. Tapi kita harus belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Maka Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Ayat ke-32 mengingatkan kita, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ketika kita menyimpan sakit hati karena kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kitalah yang akan dirugikan. Coba bayangkan kita susah payah, masih menendam pada orang lain itu, merasakan jengkel, mungkin gak bisa tidur memikirkannya. Namun orang yang menyakiti kita malah tenang-tenang saja. Dia bisa bahagia, kepikiran saja enggak sama masalah ini. Jadi kita yang kena penyakit. Misalnya jadi penyakit mah, jantung, dan lain sebagainya. Tapi orang itu malah sehat-sehat saja. Sangat rugi kan kita mengalami hal seperti itu. Jadi belajarlah kita saling mengampuni untuk mengikuti kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami mau belajar saling mengampuni, karena kami tahu kami telah menerima pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Dan untuk itu kami juga boleh melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan juga mengalir dalam setiap kehidupan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan diberkati, keluarga kami diberkati, usaha kami diberkati, hingga kembali lagi kami boleh menerima berkat Tuhan dan menyalurkannya kembali kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima semuanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.